menyampaikan saya tidak perlu berpanjang, tapi karena waktunya sudah masuk. Kemudian dari kami, marilah kita sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa islam wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, adik-adik, putri semuanya, jamaah Masjid Al-Bukhari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersama-sama untuk tadabbur ayat atau bertukar pikiran tentang bagaimana hidup kita sebagai seorang muslim. Sebagai pengantar saya akan menyampaikan filosofi salam. Kita kan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawabannya harus sama. Sama seperti yang mengucapkan itu. Kalau tidak, kita diberi 30, kita balas cuma 20 atau 10. Kalau ada yang beri salam Assalamualaikum gitu, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dia kasih kita 10, kita kasih dia 20. Kalau dia kasih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kasih 20, kita kasih 30. Kalau dia kasih 30, tidak ada tambahan lagi. Sudah sama-sama, berarti klop sudah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salam itu kalau diartikan dalam bahasa Arab kan laki-laki kan. Assalamualaikum ya. Ya, kum laki-laki kan. Assalamualaikum, kum laki-laki kan. Kalau perempuan kunna kan. Nah, makanya itu ada orang yang salamnya itu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keselamatan atas kalian laki-laki dan kalian perempuan. Nah, boleh apa enggak gitu ya? Sebelum saya katakan boleh tidaknya, kalau jamaahnya imamnya perempuan, lalu jamaahnya juga perempuan, ada tuh masjid perempuan ada itu, imam perempuan. Itu salamnya bagaimana tuh? Kalau menurut kita Assalamualaikum warahmatullahi kan, nah, belakangnya perempuan. Assalamualaikum, kum itu kan laki-laki. Nah, dalam hal ini pakem ya. Jadi sudah begini dalam Islam itu, kalau itu perintah untuk laki-laki, maka perempuan tidak usah diperintah lagi katut dalamnya, katut. Ya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepadamu puasa. Kutiba itu kan untuk laki-laki, kalau perempuan kutibat kan. Kenapa tidak pakai perempuan juga? Nah, itu dalam kaidah agama kita, kalau dikatakan Tuhan laki-laki, dalamnya perempuan katut. Tapi kalau Tuhan mengatakan perempuan, laki-laki tidak katut dalamnya. Nah, itu. Jadi kalau kata laki-laki, maka perempuan akan termasuk di dalamnya itu. Lalu yang kedua, apa salam itu perlu diulang-ulang? Sering kan orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum 3 kali. Perlu mendak ya diulang seperti itu?
Dalilnya tidak ada, cuma ada sejarah. Sejarah zaman Nabi ceritanya. Nabi itu sering menemui jamaahnya. Nah, ini bisa ditiru tuh. Kita kok senang kalau bos saya itu tentara, itu ibunya itu sering ke rumah, nemuin nyonya saya. Senang gitu ya. Bos ke rumah senang ya. Pada umumnya orang kan yang datangi bos, ya kan? Seringnya itu. Nah, Nabi itu sering datangi umatnya. Pada Nabi itu kan kedudukan yang tidak ada lagi di atas Nabi kan. Itu sering datangi jamaahnya, umat lah. Umat Nabi sering datangi itu. Lalu pada suatu hari beliau sambang ke rumah seorang, terkunci rumahnya. Lalu ketok, tok, tok, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Ketuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi. Jadi kalau salam itu agak ditunda, jangan cepat-cepat. Yang ketiga kali salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, keluar dia. Nabi tanya, kenapa kamu kok dikasih salam 2 kali, 3 kali baru nyaut? Jawabannya, aku ingin didoakan Nabi lebih banyak katanya. Ternyata itu. Nabi kan mengucapkan salam itu kan keselamatan, kejahatan kamu. Aku ingin lebih banyak katanya, bukan sekali ya, 3 kali. Nabi tidak ngasih komentar. Nabi diam aja. Berarti boleh. Berarti boleh ya. Tapi di kita jarang tuh. Orang Muhammadiyah jarang. Kenapa? Karena salam itu ketika diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Allah cuma separuh. Tidak apa-apa. Jawab semuanya bagus. Karena itu termasuk kifayah. Contohnya gini ya. Nah, ini masuk sini, rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kali, ketiga, keempat, 5, ya salam. Jadi masuk orang rombongan, itu cukup bosnya yang salam. Yang pertama, lainnya tidak usah. 1. Yang kedua, di tempat umum, tidak perlu salam. Di toko, ya. Resepsi mantinan. Kecuali yang itu apa yang penulisnya putri-putri nulis itu kenal penaan kita atau anaknya teman kita, Assalamualaikum boleh itu. Tapi kalau tidak kenal tidak perlu kasih salam yang jaga absensi hadir itulah, tidak perlu. Toko juga begitu, masuk ke toko tidak usah salam. Ke masjid juga enggak, kecuali punya ada teman Pak Hairi situ, tak kasih salam Pak Hairi karena dekat kenal itu Bapak. Tapi untuk orang semuanya tidak perlu kasih salam. Jadi tempat umum tidak diperlukan salam. Itu toko termasuk masjid insya Allah juga. Tapi ada masjid yang salam tuh. Bisa bayangkan ruwet bunyinya suara orang ya. Assalamualaikum tuh. Assalamualaikum lagi. Waduh, rame salam tok ya. Polusi suara kan. Nah itu makanya etikanya salam itu cukup sekali satu rombongan. Itu. Nah sekarang bagaimana salam kepada siapa diucapkan? Nah itu ada aturan. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Orang yang jalan beri salam pada yang duduk. Orang yang pakai mobil kasih salam sebelum motor. Jadi yang ngasih salam itu orangnya harus di atas, kasih bawah. Tapi bisa juga banyak gini, menghormati guru, kita salam pada guru. Nah masalah juga, nah, guru saya, masa guru saya kasih salam. Kita salam pada guru kita, nah masalah juga ya. Tapi yang ya, etikanya yang biasa itu adalah orang yang lebih tinggi itu ngasih salam. Nah, untuk menghormati juga boleh. Punya Nabi. Nabi itu kan kedudukan paling tinggi. Itu sering juga ngasih salam kepada umatnya ya. Bukan umat kepada Nabi, tapi Nabi yang DCI. Nah, contohnya tadi itu. Bos ke rumah kita sambang. Senang ya. Tadi sambangi bos tadi cerita gitu. Wah, itu situ gitu. Tenang kan? Ada orang penting ke rumah kita datangi. Nah, pada umumnya kita datangi orang penting kan. Pada umumnya. Nah, ini dibalik. Orang penting yang ke rumah kita. Kita jadi senang ada sebuah memori yang membanggakan bagi kita. Nah itu mengenai salam. Berikutnya teman-teman dikabulkan salam. Nah saya kasus ini salam apa perlu diulang-ulang? Tidak perlu ya. Tidak perlu diulang-ulang salam itu. Sekali cukup ya. Ada orang yang jawab tidak semua. Tidak masalah, karena yang menjawab itu hukumnya kalau banyak itu padu kifayah. Tapi kalau 2 orang
Itu yang memberi salam wajib, yang beri salam itu sunnah, yang jawab wajib. Jadi dikasih salam oleh orang, itu tidak boleh tidak menjawab. Itu termasuk etika yang melanggar. Kasih salam kok diam aja gitu. Saya pernah ngasih salam seorang, orangnya awam di telepon. Jadi, Assalamualaikum. Terima kasih gitu. Ya baik juga ya, terima kasih. Keselamatan atas kamu gitu. Saya dua gitu kan. Terima kasih kata dia. Karena dia awam nggak ngerti bahwa salam itu harus jawab dengan Waalaikumsalam. Dia ketika itu salam mengucapkan terima kasih gitu. Kayak kita selamat pagi, terima kasih gitu. Ya, itu mengenai salam tadi. Yang berikutnya, dan 233 dah. Nah, kalau kita ke rumah orang, itu bagaimana salamnya? Ke rumah orang itu, kita ketuk rumahnya, tek 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 tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara, kasih break sedikit, kasih salam lagi, nggak ada lagi, kasih break lagi, salam ketiga, tidak keluar, kita pulang. Berarti mungkin orang yang tidak ada di rumah. Mungkin dia tidak berkenan untuk menerima tamu. Banyak belum mandi wajib, mamanya. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dikasih salam 3 kali di rumah orang, tidak ada jawaban, kita harus pulang. Nah, caranya gimana? Jangan cepat-cepat. Supaya ada jeda waktu, kasih salam, Assalamualaikum, gitu. Diam gitu, diam. Ketuk lagi setelah 3 kali, kita harus pulang. Bisa jadi dia tidak ada di rumah, bisa jadi dia tidak berkenan untuk menerima tamu. Nah, karena itu cara bertamu, terkait dengan salam tadi, hendaklah kita menyesuaikan dengan kebiasaan. Jangan tamu pagi-pagi dia mau ke kantor, kasihan, ya, tidak terima gimana gitu ya. Menamu ketika dia harus istirahat tidur pokoknya. Nah, kecuali ada perjanjian. Ke rumah nanti ya, mari subuh. Nah, mari subuh tuh kita paling enak nelpon tuh dulu. Karena pada subuh mesti sembahyang kan, telepon. Nah, kalau orang tidak sembahyang, tidak itu nelpon pagi dia. Tapi kalau kita sama-sama jamaah salat, malah enggak masalah. Kan mesti bangun tuh kan. Telepon jam 2 apa jam 4 gitu akan subuh, enggak apa-apa ya, karena pada umumnya kita salat, jadi tidak mengganggu gitu ya. Jangan memberi salam kepada orang di kamar mandi, tidak boleh. Orang berwudu dan berada di kamar mandi tidak boleh kasih salam. Kenapa? Orang berwudu itu yang benar tidak boleh ngomong. Ini kadang-kadang wudu ngomong. Wudu itu ibadah. Tidak boleh ngomong. Harus selesai boleh. Karena itu Nabi melarang juga orang sedang wudu salam. Nabi pernah dikasih salam waktu wudu, Nabi nggak jawab. Nabi sedang wudu kasih salam, nggak jawab Nabi. Ya karena orang sedang beribadah gitu, orang sedang, sama juga orang sembahyang, nggak perlu kasih salam. Orang dia tahu dia salat, kita nggak perlu kasih salam dia. Ya. Karena dia sedang tidak boleh ngomong. Nah, di kamar mandi juga tidak boleh ngomong. Ya, kecuali darurat. Tanya saya ada penaan tuh mau keluar katanya, ya jawabnya nggak ngomong, hanya saya ada darurat ya, insya Allah ada masalah, karena tidak pamit ya cari mana penahan saya di rumah tidak ada, kemana tadi ya, makanya dia usai di kamar mandi mesti teriak mau keluar katanya, oh ya, ada apa gitu, tidak boleh gitu. Ya. Nah, salam itu sedekah ya. Sedekah. Kita kasih salam, kita kasih sedekah. Ya tadi saya katakan tadi kalau orang ngasih salam satu, baiknya jam 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kasihnya 3, kita tidak bisa lagi. Batasnya 3 aja. Nah, sekarang bagaimana kalau salam dalam salat? Gimana ya? Kaitannya dengan rahmat tadi.
isyarat itu ada berapa hadis Nabi. Yang umum Bukhari Muslim nggak salah itu assalamualaikum warahmatullah. Makanya itu di masjid isid jame salamnya mesti gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam gitu ya. Ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin salah di kitab hadis Abu Daud itu pakai wabarakatuh. Tapi Abu Daud itu bedanya yang ke kanan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Edaran dari ada itu saya terima dari teman dari Banjarmasin itu dia mengkoleksi salam itu. Dia merekomendasi salamnya ke kanan kiri sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terserah. Paling pendek salam itu assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya di masjid jami assalamualaikum warahmatullahi. Kita pada umumnya pakai ini orang yang assalamualaikum warahmatullahi mengambil kekuatan hadis. Kalau kita assalamualaikum kekuatan makna. Maknanya kan lebih bagus ya. Mereka melihat kekuatan hadisnya. Hadisnya Bukhari Muslim, itu Bukhari Muslim kan kitab hadis yang di atas. Nah, kita mengambil makna salam yang sempurna itu lebih jamek ya, lebih lengkap gitu. Kita mengambil yang itu ya. Nah, khutbah harus salam enggak? Memang kalau kita ketemu orang, berarti ketemu ya, salam. Ketemu teman salam, kalau berpisah juga salam. Kita sama ngobrol-ngobrol gitu. Dan mau pisah, salam juga. Jadi kepada teman itu bertemu salam, berpisah juga salam. Salam itu mendoakan kan, mudah-mudahan Anda diberi keselamatan, kesejahteraan. Doa itu kan bagus ya, orang mendoakan itu bagus. Makanya itu kalau kita sebagai anak atau istri atau suami ya, kalau ke rumah pamit sama istri atau suami atau anak pada bapaknya. Karena nanti dikasih salam kan, oleh bapaknya kan didoakan lagi. Waalaikumsalam, hati-hati dan biasanya kalau kita punya anak itu sebelum dia keluar udah kelihatan baru kita masuk rumah. Saya kagum terhadap pembimbing saya. Beliau orang dekan. Saya ke rumahnya kira-kira dari jalan raya kira-kira 100 meter gitu. Saya kalau sudah konsultasi skripsi, saya pulang diantar ke terasnya, itu bapak dan ibu dosen saya itu tidak masuk rumah sampai saya di jalan raya. Saya ada itu. Nah ini perlu jangan sampai orang menamuk rumah kita, dia belum hilang, udah kita tutup pintu. Apalagi ada bunyinya yang nutupnya. Nah itu kurang sopan ya. Sebaiknya tunggu sebentar, dia keluar, begitu hilang, begitu tutup. Itu ada perasaan yang enak atau tidak enak ya. Coba Anda masuk ke rumah orang, keluar dia langsung rumah degus. Kesan kita bagaimana ya? Ada kesan yang tidak enak kan? Nah makanya itu dalam Islam tidak boleh itu mengganggu perasaan orang supaya enak itu kita biarkan keluar dulu, baru kita tutup pintu. Itu pun nutupnya pelan. Jangankan tamu ya, masuk ke rumah istri atau suami tutup pintu keras. Biasanya gini, orang kalau mau marah tidak bisa, ke istri kan tidak bisa marah kan, atau suami. Itu pelampiasannya itu tindakan-tindakan yang tidak terkendali itu. Menutup pintu keras, makanya tadi bertengkar sama istri, pulang berak keluar, des gitu. Itu saya mau ngomong tapi kan tidak mentolo, akhirnya yang itu actionnya itu. Nah, itu juga tidak bagus ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi. Hubungannya dengan rahmat adalah. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat hati, aturan agama dijalankan. Makan bismillah ya. Tangan kanan. Ya. Kalau nonton di TV, bos-bos ya di depan kita kan nonton. Itu si bos banyak yang main tangan kiri itu. Sederhana saja sebenarnya ya. Tapi itu etika.
Ciri ini tidak bagus. Ciri ini kalau dalam Islam hanya untuk yang hal-hal yang tidak semestinya untuk kebaikan. Saya pernah dapat tamu saya dulu waktu di desa ada ahen buku, anak muda masih. Saya ajak makan, dia pamit, Pak permisi ya Pak ya. Kenapa? Saya makan dengan tangan kiri katanya. Saya baru tahu. Nah, lalu saya nonton TV juga baru ini. Orang Cina di Kalimantan yang Barat, itu bapaknya itu makan tangan kiri. Baik, memang tidak Islam ya, makan tangan kiri. Kalau pakai sendok pasti lumayan ya. Makan tangan kiri. Nah, misalnya diatur tuh, makan itu diatur ya. Tidak boleh dengan tangan kiri. Tangan kiri hanya digunakan untuk hal-hal yang khusus ya, tidak boleh itu. Nah, Mbak Yu saya, kakaknya ibu itu kidal. Tapi untuk makan dia enggak. Jadi kalau punya anak kidal, usahakan untuk makan dan minum tangan kanan. Anaknya Saiful, anaknya Indah, itu kidal tuh. Tapi untuk makan tangan kanan. Padunya anaknya kidal-kidal tuh. Itu kalau tidak dilatih, ya akhirnya tetap tangan kiri itu. Ada tangan kiri di Islam kan. Nah, bisa dilatih enggak? Bisa. Orang itu kan tergantung bagaimana kita mendidiknya itu saja. Mesti bisa kan. Kalau dididik tangan kanan ya tangan kanan. Nah, kembali saya akan masuk ke tema tadi, itu hanya sekedar pembukaan berkaitan dengan untuk rahmat, usaha kita untuk tadi. Rahmat itu kalau di Quran, nah itu banyak sekali itu. Pada teman-teman yang ingin jadi khatib, saya sarankan beli kitab namanya Al-Mu'jam fi Al-Fazil Quran namanya. Mu'jam kamus isi Al-Quran. Tuh. Kalau seseorang bisa pidato ya, itu mesti bisa khutbah. Asal punya kitab tuh. Buka ayatnya. Cari kan repot tuh. Ayat 6.000 cari kan pusing kan. Nah, buka kamusnya itu ada itu. Komentar takwa apa ada sudah itu lah. Bisa dibeli yang mahal itu terbitan Timur Tengah. Kalau Indonesia mungkin seberapa. Tanya aja Mu'jam fi Al-Fazil Quran ya. Kamus tentang ayat Quran. Beli itu nanti mesti bisa khutbah. Asal bisa pidato, bisa khutbah. Tadi ketemu Pak Usman ya, mana Pak Usman? Pak Usman tuh kawannya ada namanya Yunaidi. Saya panggil Jojon, anak Banjar. Itu jadi guru di SMP, guru agama SMP di Bulawang. Waktu itu ada lomba teladan guru, di situ ada guru. Kita ke sana. Salah satu lomba UKS ya, itu yang baik ada masjid. Jadi sekolah yang bagus itu ada masjidnya ya, masjid. Nah, sekarang dalam lomba dulu enggak ada tuh. Sekarang masjid ada masjid. Saya katakan siapa hatibnya sini? Semua guru bisa jadi hatib katanya. Bagus katanya. Syaratnya apa? Kalau bisa upacara Senin, Kemis, awal bulan, mesti bisa jadi hatib. Tinggal nambahi alhamdulillah ya. Kemudian syahadat. Nah, kenapa alhamdulillah untuk memuji Tuhan? Kenapa syahadat? Syahadat itu untuk menjamin bahwa apa yang kita omongkan itu dijamin kayak kita menggadaikan Tuhan. Ya. Makanya kalau sudah bersyahadat tidak boleh ngomong seenaknya, artinya di luar Quran. Lalu bersalat kepada Nabi memang disuruh. Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalat kepada aku, kata Nabi, dia akan diberi rahmat oleh Allah 10 kali. Apa kaitan dengan rahmat? Nah, dengan salawat. Nah, salawat itu orang kalau sering menyebut itu artinya cinta. Saya sering ngomong cucu saya gitu ya. Ya kan? Yang punya anak atau yang anak ini itu cinta. Makanya ada hadis man ahabba syai'an aktsaru min dzikrih. Siapa yang cinta kepada dia mesti sering menyebut. Nah, maka kita supaya kekuatan cinta kepada Tuhan itu, maka kita sering kalau menyebut Tuhan itu kan zikir namanya ya. Berzikir. Nah, orang kalau berzikir, saya menyebut Tuhan, nanti timbul kecintaan kepada Tuhan. Kalau Nabi, zikirnya kan Nabi berselawat. Salawat itu artinya menandakan kecintaan kita kepada Nabi. Nabi itu kan kalau tidak ada, kita tidak bisa seperti ini ya.
Jadi nabi itu, kalau tidak ada nabi, dunia ini akan kacau balau ya. Orang seenaknya begitu. Tapi karena ada nabi, kita diatur oleh aturan, oleh syariat, diatur ini boleh, tidak boleh gitu. Nikah bagaimana, ini bagaimana. Itu karena ada nabi. Karena itu kita berterima kasih kepada nabi dengan cara mengucapkan salawat kepadanya. Kata nabi, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah menurunkan rahmatnya kepadanya 10 kali. Maka sering orang kalau haji itu banyak-banyak selawat, katanya banyak selawat. Ya, artinya hari Jumat disuruh banyak selawat. Terus Jumat ya, banyak selawat. Selawat tadi, kalau kita mencintai seseorang, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang lain tuh senang gitu. Bukan contohnya, orang punya anak. Anak itu kesayangan dia. Lalu kita senang juga pada anak itu. Maka mesti bapaknya senang sama kita. Anak orang disayangi, kita sendiri telinganya. Mesti bapaknya marah kan. Alhamdulillah. Kita benci pada anak, berarti benci bapaknya kan. Nah, ketika kita menghormati, memuji anak, itu berarti sama dengan memuji bapaknya. Sama dengan Tuhan punya utusan, Rasul namanya, Muhammad SAW. Kita sering berdoa untuk beliau. Nah, maka Tuhan menjanjikan kalau berdoa kepada beliau sekali, Allah menurunkan rahmatnya kepada orang itu 10 kali. 10 kali. Makanya disuruhlah banyak-banyak bersalawat, khususnya hari Jumat ya. Berkaitan dengan materi, saya tadi baca ayat yang pertama tadi, ini tadi ayat rahmat ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami, kata Tuhan, tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Rahmat itu adalah kebaikan yang luar biasa. Dengan rahmat itu putri-putri zaman Nabi jadi aman. Dulu kan zaman Nabi itu kan perempuan kan diperbudak ya. Zaman Nabi dimuliakan. Orang perempuan zaman sebelum Nabi tidak dapat warisan. Dalam Islam dapat warisan sepertiga ya. Separuh dari laki-laki. Ada yang protes. Kenapa kok Islam separuh? Nah, kita bayangkan aja. Dulu tidak dapat sama sekali. Sebelum Nabi kan tidak dapat. Ketika Nabi lahir, ada diberi separuh. Separuh itu kan bukan mutlak. Itu kalau jadi kasus. Orang bersaudara punya kasus. Rebutan harta. Nah, itu bisa pakai itu. Tapi kalau enggak, mau dikasihkan semua kepada adiknya perempuan, enggak masalah. Mau begitu juga tidak masalah ya. Ini pembagian ini kalau ada kasus. Sehingga ada hukum yang harus ditetapkan, yaitu laki-laki dapat 2/3, dua bagian, perempuan 1 bagian. Tapi kalau tidak masalah dikasih semuanya sama adiknya, tidak masalah ya. Ya itu yang sering dikritik oleh orang orientalis bahwa Islam itu membedakan, tidak mensejajarkan laki-laki perempuan. Ada kritik lagi, kenapa orang perempuan harus wali? Kan perempuan kalau nikah kan para wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak dianggap nikah, sah nikah kalau ada wali. Wali itu ada urutannya. Pertama bapak kandung, yang kedua mbah laki-laki, yang kedua saudara dan seterusnya sampai 9. Yang 9 itu orang yang punya wali, hakim. Nah, di kantor saya itu wali hakimnya itu. Jadi wali hakim itu ceritanya Menteri Agama, Presiden yang dapat wali hakim. Lalu diturunkan ke Menteri Agama. Diwakilkan lagi kepada Kanwil Agama. Saya itu diwakilkan kepala kantor Departemen Agama. Saya itu oleh kepala kantor diwakilkan pada urusan agama. Urusan agama wakil lagi kepada KUA. Nah, KUA itu hakim terakhir. Tapi di sini kayaknya KUA tidak dapat. Kalau di Kalimantan kepala KUA itu bahkan penghulu di Kalimantan bisa wali hakim.
karena mungkin perbedaan provinsi atau bagaimana satu-satunya. Kalau di Kalimantan, ke penghulu itu orang alim. Kalau sini enggak ya. Mudin itu kan enggak perlu alim di Jawa. Kalau di Kalimantan harus alim. Itu orang alim itu baru jadi penghulu. Penghulu sananya bukan mudin, penghulu. Makanya penghulu itu ada yang dapat sertifikat untuk wali hakim dia. Ada seperti di kampung saya itu wali hakimnya penghulu itu. Nah, kenapa perempuan kok dikasih izin untuk nikah? Karena orang kalau sudah cinta itu akar rasanya tidak berkembang. Sama kalau istilah si itu penyanyi Iwan Fals itu, orang ada cinta, tai kucing, raja coklat. Itu artinya orang tidak waras kan? Makanya sering orang dinasihati orang yang jatuh cinta tuh nggak mau. Makanya itu diperlukan rekomendasi orang tuanya. Makanya wali itulah yang menentukan. Kalau wali berseberangan juga, banyak perbedaan agama. Ini sering di kantor saya beda agama itu. Rame tengkar. Nah itu di kantor tuh dibujuin tuh supaya memilih salah satu agama mereka berdua. Kalau tidak mau diserahkan ke pengadilan agama. Apakah mereka salah satu menyerah untuk agama satunya atau berikutnya. Kita sudah melepas tuh karena itu sudah urusannya dengan pemerintah, karena walinya tidak mau menikahkan biasanya. Walinya nak mau jadi wali kalau suaminya itu gitu. Nah itu, maka itu bisa dinaikkan ke atas. Nah, kembali kepada tadi hak wali itu tadi, bukan berarti Islam tidak memberi kekuasaan sebagai kebaikan bagi orang perempuan, tetapi itu adalah untuk memproteksi sehingga orang itu bisa ada orang lain yang memberikan rekomendasi atas kebaikan atau kekuatan yang dia tidak ada rasa cinta. Bapak itu kan tidak punya rasa cinta nafsu kepada mantunya kan. Pikirannya kan masih jernih. Tapi kalau anak perempuan atau laki-laki itu kan tidak normal, pikirannya kan tidak normal ya Kak Iwan Fals. Maaf ya, tai kucing rasa coklat itu deh. Itu kan nemen. Nemen salahnya itulah. Tidak tahu membedakan mana baik mana buruk lagi. Nah, itu pengaruh daripada cinta yang berlebihan itu. Karena itu diperlukanlah orang lain yaitu wali untuk merekomendasi boleh tidak bolehnya itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ayat yang kedua ini saya baca ini. Ayat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Semuanya. Takwa itu kan definisi yang umum, apa saja yang diperintah Allah maksimal dikerjakan, yang dilarang mutlak tinggalkan. Ada perbedaan ya. Yang disuruh itu kerjakan untuk kemampuan. Tapi yang dilarang mutlak. Ada beda ya. Jangan dipahami kalau dilarang apa yang bisa, bukan. Yang disuruh kerjakan apa yang bisa maksimal. Yang dilarang mutlak tinggalkan. Kenapa kok sebegitu? Karena untuk bisa melaksanakan sesuatu itu perlu energi kan. Makanya itu Tuhan tidak mewajibkan total. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat ujung itu. Tidak dibebani seorang kecuali sekedar kemampuan dia. Tetapi ketika larangan itu tidak ada tenaga yang dikeluarkan, cukup tidak gitu. Katakan tidak. Katakan tidak, ya sudah selesai. Tidak perlu ada tenaga yang harus meninggalkan itu. Cukup saya tidak mau bergaul bebas, saya tidak mau ini, bisa ada cukup. Tapi kalau perintah harus ada tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan perintah itu. Karena itu perintah dikerjakan sesuai kemauan. Larangan mutlak ditinggalkan. Nah, untuk menggapai rahmat Allah itu dalam Islam sederhana sekali ya. Quran yang tebal itu, 6.000 ayat itu, isinya cuma 5. Yang pertama isinya perintah, harus dikerjakan. Yang kedua isinya larangan, dengan bahasanya haram, harus ditinggalkan mutlak tuh. Yang diperintah kerjakan maksimal, yang haram tinggalkan secara mutlak. Yang ketiga namanya sunnah. Nah ini sunnah ini definisi saya ngomong Pak Anto, definisi fikih lama itu
sesuatu yang diberi pahala kalau mengerjakan, ditinggalkan tidak berdosa. Karena itu orang kalau namanya sunat itu ya kan nggak apa-apa gitu. Padahal sunat itu sebenarnya kalau itu kan cerita 14 abad yang lalu di PNC itu. Mungkin perlu koreksi ya, koreksinya ini. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Tidak ada momen untuk itu. Gitu. Pokoknya tadi subuh ada kan salat sebelum subuh. Kita tidak salat. Ya tidak dosa, tidak ya cuma tidak ada momen lagi hilang, tidak bisa ditambah lagi, ya sudah hilang. Waktu itu sudah hilang. Makanya rugi kita. Kalau sunat tidak dikerjakan itu rugi. Nah, itu. Nah, sunat itu berfungsi dalam Islam untuk menutupi segala kekurangan dalam ibadah kita. Mau puasa sunat untuk puasa, umrah untuk haji, salat sunat untuk salat. Kalau kita yang tidak sempurna bisa dikompensasi dengan salat sunat itu. Wajib, haram. Nah, yang ketiga sunat, yang keempat itu makruh. Makruh itu sesuatu yang dikerjakan tidak haram, tapi Allah tidak senang. Lama-lama yang tidak senang itu jatuh pada haram juga. Contohnya, Islam melarang minum berdiri. Ada. La yashraban hukum qaima. Jangan sekali-kali minum berdiri. Makanya itu kalau kita melihat orang ceramah tabligh besar, ustadznya itu pas hilang minum di mimbar karena pakai hadis itu. Ada yang minum di mimbar berdiri ada juga. Itu hadisnya apa? Nah, itu ceritanya gini. Waktu Nabi umrah, ada yang melihat Nabi minum berdiri. Nah, itu jadi referensi. Kenapa? Kalau umrah duduk bisa mati kita, diinjak orang. Nah, artinya apa? Boleh berdiri dalam keadaan darurat. Pokoknya kita sedang gerak jalan, berlomba gerak jalan, apa gitu lah. Kalau kita duduk membahayakan, boleh berdiri. Berapa. Tapi kalau bisa, duduk. Kalau Ustadz Abu Bakar, itu cerita kalau ada resepsi berdiri, dia pulang. Ngitok, putar-putar gitu. Langsung pulang. Nggak mau beliau nggak mau itu. Di resepsi kalau ada tidak. Nah, itu pernah dulu. Sekarang enggak lagi. Sekarang nih ada 20-an gitu ya. Sediakanlah tempat untuk orang duduk ya. Jangan dipaksa orang semuanya tidak ada kursi duduk ya. Memang kursi duduk itu bayar ya. Berapa satu biji itu pada setahun. Tapi kita menghormati tamu kita. Mungkin ada yang ingin duduk. Ya kita persilakan ada kursi untuk duduk itu ya. Wal tanzum nafsuma qadam legat. Hendaklah seorang itu memikirkan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Nah, itu. Hari esok yang dekat itu kita sering mikirkan. Kalau saya tua nanti gimana ya? Gitu. Kalau saya pensiun gimana? Gitu. Tapi mungkin jarang kalau saya mati gimana gitu. Kalau Quran nyuruh pikirkan hari esok itu. Hari esok yang sebenarnya itu hanya ukhrawi sebenarnya. Hari esok yang tua, pensiun, itu enggak, ya bisa masuk, tapi tidak itu yang dimaksud. Yang hari esok dimaksud itu adalah ketika sudah mati nanti. Kita sedia apa? Karena orang kalau sudah mati, pertama seluruh amalnya tidak ada lagi deh. Kecuali itu, kalau ada 3, ilmu, anak saleh, dan sedekah jariyah. Setelah itu tidak ada lagi. Kalau 3 ini tidak punya salah satunya, ya sudah selesai. Ke akhirat membawa bekal apa yang dikerjakan aja. Tidak ada lagi yang lain. Tapi kalau masih punya 3 ini, apa salah satu atau ketiganya, kita masih bisa. Katakanlah hari ini meninggal. Hari ini kiamat. Bisa jadi orang itu masuk neraka. Karena langsung dipunis. Tapi hari ini meninggal, kiamat masih 200 tahun kemudian bisa berubah dia jadi masuk surga karena jariahnya terus masuk terus ya, kayak rekening itu pertama dari isinya sama sekali, tapi dengan waktu 20 tahun itu investasinya dia itu masuk gitu. Seperti itulah kurang lebih ya. Kita maka sediakanlah 3 itu, pilih ilmu yang bermanfaat, anak saleh mendoakan, jariah. Nah, saya punya teman, dia kawin lagi. Alasannya, tidak punya anak.
kawin lagi, nggak punya anak juga. Karena memang ada sesuatu yang menghambat tuh. Jadi yang anak itu tidak harus dilahirkan. Anak murid, anak asuh, atau siapa saja yang kita didik jadi orang baik, karena kita dapat. Apa penaan, apa siapa aja lah. Karena tidak semua orang punya anak kan, ada yang tidak punya anak kan, ada. Nah, itu kan bagaimana tidak punya anak? Berarti tidak adil Tuhan kan? Nah, itu dia bisa anak asuh, penaannya siapa, apa saja yang diasuh dia, maka dia akan dapat. Nah, sebaliknya, orang mengajarkan atau bercerita tentang kejelekan, lalu diambil orang itu kejelekan. Nauzubillah, itu orang itu akan dapat jariah dosa. Ini hati-hati yang kedua nih, hati-hati ini. Kita jadi orang bagus, tetapi kita juga menyebarkan yang jelek. Cara korupsi itu ya, gini caranya supaya ada ketahuan banyak aja kan. Makanya kalau tahu yang jelek itu jangan ceritakan. Kalau yang baik ceritakannya tidak apa, tapi kalau yang jelek tidak boleh ceritakan. Pertama jadi saksi di depan Tuhan. Yang kedua kalau orang itu mengamalkan, kita kena. Kita kan udah dapat rahmat jadinya, dapat dosa daripada omongan kita itu. Karena itu ya janganlah menyampaikan sesuatu. Kalau di Quran itu pada orang kebaikan itu. Falahum ajrun ghairu mamnun ya, di dalam surah At-Tin. Mereka udah pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, itu yang namanya amal jariyah. Jar itu mengalir. Amal jariyah itu mengalir ya. Buat masjid, buat apa jalan sebagainya, buat sumur. Ya banyaklah itu sesuatu, bang. Didik anak atau didik keponaan, anak asuh dan sebagainya itu ya. Kita harus punya itu untuk apa? Nambah bekal kita karena kita terbatas. Umur kita paling berapa ya? 100 tahun hebat ya. 90 tahun hebat ya. Itu. Umur terbatas. Makanya untuk nambah umur tadi kita punya investasi lain tadi. Artinya ada amalan yang bisa memperpanjang jariah kita. Yaitu tadi apa sedekah jariah atau amal atau apa saja. Tapi jangan sekali-kali menyebarkan hal-hal yang jelek. Meskipun itu bercerita. Takutnya dia makan orang. Aku dulu pernah gitu ya, supaya dia dihukum orang, aku gini lah itu. Itu malah soro. Tidak menikmati, tetapi bahkan mendapat dosa dari omongannya itu ya. Wattaqullah. Nah, untuk jadi berkat itu bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini yang umum itu artinya apa yang diperintah kerjakan, yang diperintah kerjakan maksimal semampunya, yang dilarang mutlak tinggalkan. Ada cerita lain, takwa itu seperti berhati-hati dalam hidup. Itu diumpamakan ada satu tempat yang banyak durinya atau banyak beling. Nah, bagaimana cara kita melewati itu? Kalau sembrono terinjak beling, nah, maka hati-hatilah dalam melangkah itu, jangan sampai terkena beling itu. Nah, dalam hidup juga ada seperti itu. Bagaimana kita menjaga hidup ini jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang Allah tidak meridai ya. Mohon maaf, tidak diridai istri aja bisa tidak dimasakkan makanan ya. Apalagi Tuhan yang tidak meridai, yang memegang kendali seluruh alam semesta. Kalau dalam hadis itu kita tuh di depan Tuhan seperti anak kecil yang rambutnya panjang, dipegang rambutnya itulah. Jadi perumpamannya seperti itu. Kita di depan Tuhan itu seperti anak kecil yang rambutnya panjang, kemudian dipegang kepalanya. Oleh yang megang terserah mau ditaruh di mana gitu. Artinya kita tidak berdaya sebenarnya, tidak punya daya. Ada kekuasaan Tuhan yang sangat besar sekali itu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu sangat mengetahui apa yang dikerjakan. Nah, orang itu benar bertakwa atau tidak, itu Tuhan tahu. Makanya ada suruh hal itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah itu yang sering dibaca Jumatan. Ittaqullah bertakwa haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa, benar-benar itu. Haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa. Mohon maaf ya, saya dulu pegawai negeri juga, Mas. Itu kan hari awal bulan, masih ada upacara kan? Itu membaca sumpah pegawai negeri kan? Kami pegawai negeri Republik Indonesia adalah
Pegawai yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Itu kira-kira aja ucapan aja. Nah itu. Jadi takwa yang benar tadi itu memang benar-benar itu ada hadis Nabi itu. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya bisa jadi kita bertakwa itu kalau ada orang, ketika sendirian bisa jadi. Saya punya anekdot. Ceritanya itu dia beli papan. Di beli papan itu pelabuhan. Coba pernah ke beli papan. Pelabuhannya panjang besar itu. Itu bulan puasa enggak ketok orang puasa itu. Karena ya Bu, jadi karena pegawai buruh itu kan perlu makan ya. Kalau dalam agama kalau memang pekerjaan itu berat, boleh saja tidak puasa tapi bayar kifarat ya. Tapi ada orang yang kerja itu dikurangi sebelum masuk Ramadan cari duit dulu. Sehingga Ramadan kurang itu. Nah, jadi orang bertakwa artinya nih ada warung, warung sama dengan sini. Warung Ramadan itu ditutup. Semua warung Ramadan tutup ya. Nah, itu ada ceritanya orang haji. Di haji di Kalimantan itu udah suka putih. Ya ada budaya di Kalimantan kalau haji itu kulit putih pada umumnya. Sekarang enggak lagi. Tapi dulu itu kulit putih. Itu haji itu Pak Haji itu kalau putih itu. Kemana-mana kulit putih. Pas bulan puasa, Pak Haji tidak puasa. Nggak tahu sebabnya lah. Katakanlah ya persangka baik itu kita. Dia musafir gitu. Terus tulis kanan kiri gitu. Nggak ambil cupir kopiahnya. Pihak hajinya ambil, masukkan saku, terus masuk ke warung gitu ya. Nah artinya masih ada malu itu masih bagus tuh. Orang yang mengajarkan maksiat ada malu itu masih ya tidak baik tapi masih bagus. Yang tidak bagus itu adalah mengajarkan maksiat dan ada malu. Nah, itu bahaya sekali itu. Selama ada rasa malu itu masih ya kadarnya ada tapi tidak seberat orang yang tidak ada rasa malu lagi. Contoh rasa malu itu gini. Ada orang maksiat dengan bangga ceritakan temannya. Ceritakan temannya. Nah, itu tidak bagus. Kalau orang maksiat masih menyembunyikan tidak bagus, tapi masih bagus. Daripada maksiat ngomong. Maksiat itu diomongkan ke orang. Nah, itu dalam agama bangga dan kemaksiatan. Itu tidak boleh. Mestinya kan izin. Ada kan orang seperti itu ya? Wah, tadi malam judi dapat sekian. Waduh, nah itu tidak boleh. Sudah maksiat dibanggakan lagi gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti tema tadi menggapai turunnya rahmat Allah. Jadi untuk dapat turun rahmat Allah itu kita berusaha apa yang disuruh Allah itu kita berusaha lah untuk mengerjakannya. Apa wajib mesti. Kemudian yang sunat-sunat ya berusaha juga. Yang dilarang tinggalkan. Nah, setan itu sangat ahli dalam menghalangi orang untuk baik. Saya punya buku dulu, tapi saya kan kasih keluarga. Kecil aja bukunya. Rumah yang tidak dimasuki setan bukunya judulnya. Ternyata setan itu tidak bisa menggoda orang yang sudah sangat taat. Tidak bisa dia. Orang itu taat, tidak bisa dia. Cuma bisa mengurangi. Punya salat, nunda. Katanya di hati orang itu. Kata setan, tidak apa-apa kan, masih dalam waktunya itu. Padahal kita disuruh kan, itu as-salatu ala waqtiha kan. Oleh setan, suruh mengurangi waktunya itu. Kalau bisa, mepet. Salat zuhur, takbir, baca Fatihah, azan asar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengurangi, meninggalkan hal-hal yang sunnah. Nah, apa itu sunat kan? Apa itu? Padahal sunat ini untuk menutupi yang wajib, yang kurang. Apalagi kita salat kurang khusyuk. Bisa di sunat. Semua sunat-sunat itu berguna untuk menutupnya sedekah, untuk kekurangan zakat, macam-macam itu gunanya untuk itu. Nah, oleh setan dimasukkan di kepalanya itu kan sunat aja, gak apa-apa kan? Ya memang sunat. Karena itu ya, itu kan sunat.
Umpamanya itu aja nih, hari Jumat ya. Hari Jumat, sebenarnya bukan hanya hari Jumat saja, kapan saja, tapi tidak wajib. Kita kalau masuk masjid ingin dapat sunnah Nabi, kita salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid kapan saja ya. Nah, meskipun waktu itu dilarang. Nah ini ya. Kan waktu dilarang salat itu kan matahari sedang di atas. Tepat. Matahari sesudah asar. Nah boleh salat kan? Kemudian sesudah subuh sampai matahari terbit. Itu benar, tetapi kalau ada masalah, ada kasus, boleh. Umpamanya sudah asar ada orang mati. Nah, nyalati kita orang mati. Sesudah asar kita masuk masjid ada pengajian, wudhu, kita salat tahiyatul masjid. Jadi kalau ada sebab itu bisa tidak dilarang lagi. Artinya itu dikasih kelonggaran. Sesudah subuh kan udah boleh sembahyang tuh. Kemudian ada teman ngelanggih, hari ini rapat masjid. Nah, udah ada wudhu lagi, masuk masjid, salat tahiyatul masjid, tidak masalah ya. Karena ada sebab ya. Yang tidak boleh itu tidak ada sebab. Tidak ada sebab, lalu salat sudah asar. Nah boleh ya. Boleh. Ya, seperti itu. Nah, setan tadi berusaha untuk bagaimana mengurangi. Nah yang terakhir, kalau orang itu malas, setan itu berusaha untuk nyuruh meninggalkan. Dengan iming-iming, Tuhan itu kan maha pengasih penyayang. Karena ada hadis Nabi, orang kalau berdosa, dosanya sepenuh bumi, Tuhan akan datang menerima ampunan sebelum bumi juga. Ada hadis Nabi. Hadis Nabi. Jadi orang itu kalau berdosa, luar biasa itu. Dosanya itu sepenuh bumi. Itu gambaran betapa besar dosa itu. Maka Tuhan kalau orang itu mau bertobat, Tuhan akan menyambut kedatangannya itu dengan rahmatnya sama dengan itu. Nah, ini kabar gembira ya bagi orang yang ingin kembali, tidak masalah. Oh saya dulu kan orang tidak genah gitu. Dulu tidak genah apa-apa, sekarang harus genah. Sekarang ya, dimintakan aja ampun yang lalu itu. Caranya bagaimana? Nah, kalau minta ampun yang bagus itu salat tobat namanya. Kata Nabi, orang kalau bersalah ke Tuhan, ambil wudhu, salat 2 rakaat, seperti salat sunat biasa itu, kemudian minta ampun ke Tuhan, maka dosanya diampuni. Kalau punya hajat, hajatnya dikabulkan. Oleh ahli fikih, dikasih nama salatnya deh. Salat yang minta ampun namanya salat tobat, salat minta sesuatu itu salat hajat. Nabi tidak ngomong salat hajat itu. Nabi ngomong kalau ada berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat, kalau Anda punya dosa, minta ampun diampuni. Kalau Anda punya hajat, hajatnya dikabulkan Tuhan. Oleh ahli fikih kasih nama. Itu namanya yang minta ampun salat tobat, yang minta sesuatu itu salat hajat gitu. Kapan saja boleh itu ya, boleh. Nah, jadi kita tetap tergantung sama Tuhan, artinya apa ada? Wa ma uridu illa ayyasha Allah. Orang itu tidak bisa berkehendak kecuali kehendak Allah. Artinya kita bisa itu karena ada Allah di situ ya. Kita tidak bisa mengunggulkan kekuatan kita harus bisa. Tidak ya. Itu tergantung juga hidayah Allah kepada kita lah. Kita mohon itu. Makanya dalam Islam suruh mohon itu paling sedikit 17 kali ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. 17 kali sampai 50 tuh kan. Kalau dihitung-hitung tuh ada 50-an ya. Salat wajib 17, salat sunat rawatib 12, salat duha itu 8, salat tahajud itu kalau sempurna 13, 50-an tuh. 50-an. 50 rakaat sembahyang tiap hari. Kalau kurang olahraga kayaknya enggak masalah. Kalau olahraga. Tapi kalau enggak sembahyang, enggak salah sama sekali ya, pensiun. Maka di lapangan tenis itu ada anekdot. Orang pensiun itu pertama sudah pensiun, stres. Kalau tidak, aman tuh. Yang kedua, kan gajinya kurang kan. Semua pensiun tidak ada. Yang kedua, orang pensiun itu stres, itu
bisa jadi stroke. Yang ketiga mati. Kalau 3 tahun itu dilalui, pertama tidak ada stres, aman. Yang kedua masih sehat, aman. Ketiga aman, itu panjang umur. Karena 3 itu transisi kaget. Kaget dulu penerima gaji, sekarang gajinya kurang. Semua fasilitas tidak ada lagi, gajinya kurangnya jadi 70%. Nah, itu kalau maaf ya, sering orang rumahnya terjual. Rumah kegedean buat waktu dinas kegedean juga. Pas sudah pensiun, ternyata biaya listriknya jutaan lebih gitu. Ya, ada punya teman itu, dia bos, hanya rumahnya dijual oleh anak. Jangan dijual Pak, anaknya tunggal. Ya kasihan anak dijual kan. Enggak, jangan dijual Pak katanya. Itu kita buat rumah kegedean, pensiun, gaji kita udah kurang, operasian rumah. Di rumah saya itu ada kursi ya baik ya. Kata nyonya beli, temannya yang ngajak. Bupati pensiun katanya, tapi bupati mana? Kursi antik ya. Ya karena itu tadi, makanya kita disuruh menyiapkan bekal. Bekal yang dekat itu ya hari tua kita, bekal yang hakiki itu ukhrawi. Itu harus. Kalau yang hari tua itu orang kekuatannya orang itu kan umur kan terbatas. Kesusah-susahnya orang masih ada batasnya. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang nolongi, orang mandiri. Karena itu di Quran disuruh benar-benar itu menyiapkan tuh, siapkan benar itu untuk ukhrawi itu. Nah itu tergantung kita memahaminya lawaran apa tidak ya. Istilahnya ya tadi tiap Jumat di pesannya itu bertakwa kepada Allah gitu. Mungkin aja kita lengkapnya sebagai lawaran ya, karena udah biasa ucapan itu kan sudah wajib ya. Jumat tentang wajib ya. Ittaqullah itu masuk rukun ya. Takwa kepada Allah itu rukunnya. Saya kira itu ya. Yang isinya tadi apa ya? Menggapai turunnya rahmat. Rahmat Allah artinya untuk turun itu apa yang menjadi kewajiban kepada kita kerjakan. Apa yang menjadi larangan tinggalkan. Dan nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi rahmat itu turun kalau tidak ada pelanggaran. Nah, contohnya di rumah ya. Di rumah itu kalau ada orang tidak sembahyang di rumah, maaf ya, itu akan mengganggu itu keberkatan rumah itu. Yang jelas tuan rumah itu melanggar aturan Nabi, idza ra'aikum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau mungkar dirubah dengan tangan. Lam yastati, kalau bisa bibilasine dengan lisan. Wa illam yastati fa biqalbihi, dengan hati. Padalika adapul iman. Orang yang tidak bisa merubah kemaksiatan di rumah atau di mana yang dia harus berobat, itu imannya sangat lemah. Masih lumayan. Tapi bagaimana kalau orang setuju? Jadi tidak ada ya nggak nolak, akan nolak masih lumayan kan? Aduh, kasihan ya orang tuh gini-gini. Ini enggak. Untuk menutup saya cerita agak aneh ceritanya tuh. Saya baca di majalah ada orang, nauzubillah ya, umur 9 tahun atau 8 tahun, anak perempuan, datang bulan. Nggak pernah dengar ya? Itu kata ibunya, nauzubillah, minta ampun. Darah keleleran di rumah. Bayangkan anak belum punya akal, datang bulan. Kata si ibu, dosa apa yang saya kerjakan? Nah, ibu cerita dalam catatannya itu, ibu itu ternyata tinggal di sebuah jalan, di mana jalan itu masuk ke dalam itu tempat orang nakal. Tidak di tempat nakalnya, di depan. Katakanlah 100 meter dari jalan raya, masuk gang, si ibu itu di depan gang itu tinggal. Jadi dia tiap hari melihat orang lalu lalang ke sana itu. Dia mengatakan, apa ini dosa saya ya? Dia tidak punya kasihan juga, enggak. Ya biasa aja, istilahnya ya lawaran gitulah. Si ibunya merasa, apa ini dosa saya katanya. Yang jelas melanggar kan, kalau kita kemaksiatan, kalau tidak ada usaha. Mohon maaf ya, saya di sini tahun 79.
Itu di belakangnya tuh Sardu tuh tempat orang nakal tuh. Yang orang seumur saya tahu itu. Yang di belakang Sardu ada kan pembukaan, itu tempat orang nakal tuh. Tuh. Kemudian Pemda menggusur. Pindah dia ke itu, ke apa sekolah tinggi apa tuh yang pertanian tuh. Apa bahasa Jawa? Hah? Sekolah apa namanya? Ada akademi perawat situ, ada sekolah tinggi pertanian. Nah, situ pindahnya. Setelah itu pindah lagi, udah tahu lagi saya. Hah? Ya di sana, ya jalan itu. Kalau di mukanya, ya, muka pom bensin tuh ada jalan ke dalam tuh ada pindahan dari sini, pindahan dari sini itu. Alhamdulillah pemerintah juga istilahnya yang gitu-gitu tuh ada perhatiannya. Bahkan di Surabaya kita bangga wali kotanya bisa di dunia mungkin salah satu wali kota yang bisa menutup tempat nakal itu Surabaya mungkin ya. Meskipun ada lia-lia sedikit masih lumayan ada keberanian untuk nutup dan memberi sangu pendidikan kepada orang nakal itu ya, karena orang nakal itu kan ada sebabnya macam-macam ya. Bisa juga karena korong ekonomi macam-macam itu. Jadi yang korong ini bisa diatasi. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, turunnya rahmat itu akan turun kalau kita berusaha untuk tidak melanggar aturan Allah. Dijaga aturannya. Fazillah yahfazka. Jagalah aturan Allah, kata Nabi, kamu akan dijaga Allah. Jadi kalau kita menjaga aturan Allah, kita dijaga. Nah, contohnya ya. Kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Dari itu kita dapat faedahnya. Dapat faedah yang kita tinggalkan itulah. Makanya tadi kan jagalah aturan Allah, kamu dijaga Allah. Jadi kalau ingin dijaga Allah, jagalah peraturannya. Jaga peraturan Allah, kita terjaga dengan sininya. Nah, khususnya apalagi yang dilarang-larangnya ya. Yang dilarang. Tapi untuk bisa meninggalkan yang dilarang itu harus yang disuruh dulu kerjakan. Nah, itu nanti ada pengaruh terhadap, karena apa itu di hadis ya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah yang mungkar. Kenapa? Karena orang kalau terus berkomunikasi dengan Tuhan, akhirnya menyadari Allah baiknya memberi karunia kepada saya ini itu. Akhirnya kan tidak mentolo ya, berkhianat kepada Allah. Karena baiknya Allah itulah. Rasanya kalau maksiat kan, masa kebaikan Tuhan dilanggar dengan pelanggaran aturannya kan. Nah itu kalau direnungkan secara sufi ya, kita diberi Allah nikmat, suruh ngerjakan. Masa yang memberi nikmat melanggar, contohnya gini, banyak ada mertua lah ya. Mertua kepada mantunya kasih mobil. Nggak punya rumah, buat ke rumah. Nggak ada pekerjaan, buatkan pekerjaan. Kalau mantu itu baik, masih taat kepada mertuanya dia. Tapi kalau bling, ya nggak peduli. Nggak peduli kepada mertuanya yang bantu-bantu, tidak peduli. Tapi kalau orang punya nurani, istilahnya nggak mentalan ya. Sudah dibaik mertua, kok masih berkhianat pada anaknya gitu. Nah, itu tergantung hidayah ya. Hidayah itu artinya sesuatu yang orang bisa tertarik untuk mengerjakan, atau yang jelek tertarik untuk meninggalkan karena takutnya Allah murka terhadap yang kita kerjakan itu. Karena kita butuh setiap saat pertolongan Allah ya. Khususnya untuk menjaga kesehatan. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita sehat terus. Bahkan dokter sekalipun tidak bisa. Saya harus pasti sehat, tidak bisa juga ya. Artinya mana ada dokter berani, wah saya kan dokter gak? Dokter juga meninggal juga kan. Dokter sakit juga kan. Saya punya kawan dokter tuh, Bentenes. Beliau berobat bukan ngebeti diri sendiri, pergi ke Askas. Padahal beliau dokter tuh. Dokter berobat ke temannya. Kurang pidi dengan diri sendiri ya. Memang ada aturan mungkin ya. Dokter itu enggak boleh ngobati sendiri. Tapi enggak ada saya kira ya. Tapi kalau anak ada emang. Dokter punya anak enggak boleh diobati sendiri, harus orang lain, karena terlalu cinta sehingga nanti dosisnya lebih banyak. Saking ingin sembuh. Saya kira itu. Ya mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Waktunya berapa? Ada waktu lagi enggak? Ada ya. 38 nih. 7. Masih ada 12 menit lagi. Silakan.
Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. SBA ya. Mm-mm. Ya. Ya. Baik. Memang ada di Nabi Tahbih itu ceritanya itu kalau tidak bisa rutin minimal seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Kan baca tasbih 300 ya itu. Per rakaat dua-dua ya. Kemudian kalau bisa setahun sekali. Lebih pendek lagi sebulan sekali. Lebih pendek lagi seminggu sekali. Minimal kalau bisa tidak bisa juga seumur hidup sekali. Nah, cuma hadis ini dipersoalkan. Di Muhammadiyah dipersoalkan tentang kedudukannya itu. Kalau di kampung saya ngamalkan itu, akhirnya di waktu saya kecil ikut itu. Nah, itu ada yang jadi ahli hadis mengeritik tentang kekuatan hadis itu. Karena itu di kalangan kita tidak dibudayakan, tidak dibudayakan karena ada kritik orang terhadap hadis itu, terhadap kesahihan hadis itu. Tapi tidak salah, mengajarkan tidak salah. Ya, artinya coba di Muhammadiyah sebagai organisasi, Muhammadiyah itu kan sangat menjaga tentang kekuatan hadis itu. Apa saja ya, lu tidak mau dia merintahkan sesuatu yang istilahnya nanti dikritik orang gitu. Contohnya rokok. Muhammadiyah tidak pernah melarang merokok dulu, karena tidak ada dalilnya, tidak ada bukti orang merokok itu sakit. Sekarang udah ketahui, kayaknya rokok itu memiliki kemudaratan. Muhammadiyah berani membuat fatwa bahwa rokok itu haram. Alasannya memberi kemudaratan. Meskipun di pihak lain, teman kita yang lain tidak mengharamkan rokok. Tidak ada dalilnya, memang tidak ada dalilnya. Dalil haram rokok tidak ada. Yang ada dampaknya rokok itu ada. Nah itu yang diharamkan dampaknya itu. Dampak rokok yang merokok itu kan dampaknya jelek. Nah, dalam Islam tidak boleh. Sesuatu yang jelek kita tahu harus tinggalkan. Jadi itu memang dipersoalkan kedudukan hadisnya itu. Jadi makanya di Muhammadiyah tidak pernah diungkap itu, tidak pernah ya. Saya waktu kecil di kampung ya salah itu. Biasanya Ramadan ada itu, salah gitu, lama ya. Takbir, saya itu baca iftitah, baca tasbih 15, lalu baca ayat 15 lagi, rokok baca 15. Pokoknya 2 rakaat jadi 150. Rakaat kedua 3, 150 jadi 300. 300 tasbih. Ada memang hadisnya, coba keduduk. Hah? Saya lupa tujuannya itu. Tujuannya kira untuk mendapatkan rahmat aja. Mendapatkan kerahmatan karena tasbih itu kan orang yang bertasbih itu kan memuji Tuhan kan. Bertasbih itu kan memuji Tuhan. Nah, kita makin banyak memuji Tuhan, yang bagus. Puji-pujian kepada Tuhan itu kan harus dikerjakan. Tasbih, tahlil, tahmid. Nah, cuma saja tasbihnya ini dalam salat. Nah, ini dipersoalkan intinya. Tasbihnya itu ke dalam salat itu lah. Gitu. Makanya ada yang mempersoalkan tentang itu. Di Muhammadiyah memang tidak ada pengumuman itu. Saya waktu kecil di kampung juga salat itu tasbih. Kalau kaidahnya itu seumur hidup minimal sekali. Minimal sekali pernah itu. Kalau bisa ya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Terakhir seumur hidup sekali. Cuma saya belum pelajari itu, tahunya ada kritik terhadap hadisnya itu. Ada kritik ya. Nah, kita memang ada aturan, ada apa ya? Kita disuruh keluar dari sebuah persoalan. Jadi kalau ada kritik itu kita keluar. Jadi sesuatu yang dikritik, contohnya namanya kunut subuh, ada kritik. Nah, kita tidak masuk kan. Sampai dapat dalil yang kuat. Jadi kalau ada yang mengamandir, kita tidak lakukan. Sampai kita menemukan dasar bahwa itu ada atau tidak ada. Itu.
Umpamanya salat nisfu Sa'ban. Memang nisfu Sa'ban itu kalau di Quraisy Shihab itu Tuhan itu mempunyai waktu-waktu mustajab itu 10 hari Ramadan. Lalu nisfu Sa'ban. Lalu 10 hari Dzulhijjah. Memang ada dunia. Yang nisfu Sa'ban saya enggak temu, tapi kalau yang 10 hari Dzulhijjah ada hadisnya itu. Kemudian 10 hari Ramadan ada yang itu yang nisfu Sa'ban. Kalau di kampung saya ada itu. Baca Yasin 3 kali ini itu ada. Jadi pas 15 Sa'ban itu ada salat sunat. Tapi itu juga dipersoalkan di kalangan kita ya. Yang tidak dipersoalkan itu adalah 10 hari Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah sampai hari raya 9 hari itu. Kalau di Mekah katanya dia pas pagi gitu orang bersedekah banyak, ada yang puasa. Memang tidak ada tuntunan yang pasti ya harus gini ke. Cuma disuruh memperbanyak amal. Terserah kita dengan sedekah apa. Kalau di Mekah katanya dia tinggal itu si syekhnya itu bagi-bagi makanan 10 hari sebelum haji itu. Kan haji kan tanggal 8 berangkat haji kan. Tanggal 1 sampai 8 tuh syekhnya itu sedekah makanan kepada orang-orang yang tinggal di maktabnya itu. Ya, saya ada waktu 10 menit lagi. Monggo. Ibu-ibu, nyonyanya, adik-adik. Silakan. Hah? 7.30. Oh, masih lebih ya? Saya kira sampai jam 8. Baiklah gitu. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada baiknya itu merupakan hidayah Allah. Kalau kurang ya kekurangan saya sebagai orang ya. Mohon maaf dan istighfar juga kepada Allah. Insya Allah saya berusaha untuk menyampaikan yang artinya saya keluar dari kepentingan pribadi ya, berusaha untuk yang saya sampaikan ada referensinya ya, artinya itu dari Allah atau dari Rasulnya ya. Kita sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling mendorong. Sekali itu, mudah-mudahan Allah memberkati kita, segala kekurangannya supaya dimaafkan. Kita baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami